Malam itu, Mas Yanuar hanya ingin lembur di lokasi proyek. Tapi sejak ia membuka pintu kontainer dan melihat anak kecil berdiri diam di kegelapan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Rezeki memang datang dari mana saja, tapi kali ini datangnya dari dunia lain. Kamu sedang menonton 60 detik terakhir, channel kisah nyata dan horor yang akan menemanimu hingga detik terakhir. Klik subscribe, karena cerita berikut ini hanya untuk kamu yang berani percaya. Nama saya Yanuar. Kisah ini terjadi di tahun 2018, saat saya sedang bekerja sebagai pengawas proyek di daerah Tegal, Jawa Tengah. Proyeknya adalah pembangunan gedung 3 lantai, dan saya bertugas memantau pekerjaan tukang, material, serta menjaga site tetap aman, siang dan malam. Saya tinggal di kontainer yang diubah jadi kantor kecil. Di sanalah saya tidur, makan, bahkan sering lembur sendirian. Dan sejak awal, saya sudah merasa tempat ini tidak biasa. Malam itu sekitar pukul 11 malam. Hujan rintik. Saya baru selesai menyusun laporan. Ketika menutup laptop, saya merasa ada yang memperhatikan dari luar jendela kecil kontainer. Saya mengintip. Tidak ada siapa-siapa. Saya buka pintu, hanya ingin memastikan. Tapi tiba-tiba, ada anak kecil di pinggir tumpukan semen. Dia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap saya. Mukanya datar, tanpa ekspresi, dan pakaiannya lusuh. Saya sempat bingung. Siapa anak ini? Kenapa ada anak kecil di proyek tengah malam? Saya bertanya ke anak kecil itu. Dek, kamu nyari siapa? Dia tidak jawab, tapi matanya seperti minta tolong. Saya ingin mendekat, tapi angin tiba-tiba bertiup kencang. Pintu kontainer tertutup sendiri di belakang saya. Dengan keras, spontan saya langsung menoleh, dan anak itu menghilang. Saya cari ke semua sudut proyek, tapi nggak ada. Bahkan jejak kaki di tanah basah pun nggak ada. Saat itulah saya sadar saya bukan sendiri di sini. Sejak kejadian itu, saya sering mimpi aneh. Dalam mimpi itu, anak kecil yang sama datang ke saya. Tapi kali ini dia bisa bicara. Dia bilang, "Mas, boleh aku tinggal di sini? Aku nggak ganggu kok. Aku cuma pengen ada yang jagain." Saya terbangun dengan keringat dingin. Jantung saya berdegup kencang. Dan mimpi itu berulang hampir tiap malam. Anehnya, setelah mimpi itu, hidup saya berubah. 2 minggu kemudian, proyek kami dapat suntikan dana mendadak. Material datang lebih cepat, dan klien pun puas. Bahkan saya ditawari proyek baru di tempat lain. Bukan cuma itu, saya dapat hadiah motor dari bos tanpa alasan yang jelas. Rezeki datang bertubi-tubi, seperti ada yang bantuin jalanin semuanya. Saya ingat ucapan almarhum kakek saya, kalau kamu pernah nolongin mereka, dan kamu ikhlas, mereka bakal balas dengan cara yang gak kamu sangka. Suatu malam, saya iseng periksa rekaman CCTV proyek. Dan di salah satu rekaman jam 2 pagi, terlihat sosok kecil melintas cepat di dekat tiang cor. Padahal proyek itu sudah saya kunci. Tidak ada siapa-siapa malam itu. Saya rewind, perbesar, jelas terlihat. Anak kecil yang sama. Tapi kali ini dia, seolah seperti melayang. Sejak saya pindah ke kos dekat proyek, ada kejadian aneh. Tetangga kamar sebelah tiba-tiba sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan energi. Malam itu, saya bermimpi anak kecil itu duduk di ujung kaki saya. Dia bilang, "Mas, aku bisa jagain kamu, tapi jangan jauh dari aku ya." Saya bangun dengan sesak napas. Dan, anehnya, di lantai kamar saya, ada jejak kaki kecil, basah. Suatu hari, teman lama saya mengajak saya ikut ritual pesugihan. Dia tahu saya sedang didekati makhluk halus, dan berpikir saya bisa melangkah lebih jauh. Tapi saya tolak. Saya sadar, apapun yang saya alami, tidak boleh mengubah niat saya. Saya hanya pernah menolong makhluk kecil itu, bukan menjadikan dia tumbal atau penjaga kekayaan. Dan sejak penolakan itu, anak itu tidak pernah datang lagi di mimpi. Tahun 2020, proyek itu selesai. Saya pindah ke kota lain. Rezeki masih lancar. Tapi, saya selalu bawa satu benda dari proyek itu. Topi kecil proyek berwarna biru milik anak kecil yang saya temukan tergantung di pintu kontainer. Tepat sebelum dia menghilang dari mimpi saya untuk terakhir kalinya. Saya tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa dia minta dijaga. Tapi satu hal yang saya yakin, kadang kebaikan yang tulus bisa membuka pintu rezeki dari dunia yang bahkan tidak terlihat. Kisah Mas Yanuar mengajarkan kita bahwa bantuan yang tulus, sekecil apapun, bisa membawa balasan yang tak terduga. Tapi jangan pernah main-main dengan dunia gaib, karena sekali terikat, tidak mudah melepaskan diri. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita nyata yang akan menemanimu sampai ke 60 detik terakhir.